Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan ya sayang ya. Pada segitiga yang kedua, yaitu segitiga sama sisi. Gambarnya seperti ini. Segitiga sama sisi memiliki 3 buah sisi yang sama panjang dan 3 sudut yang sama besar. Seperti ini ya, segitiga sama sisi. Kemudian anak-anak, cara menentukan alas dan tinggi pada segitiga sama sisi adalah kita tentukan salah satu titik sudut. Jadi ini cara membacanya adalah sudut HGJ. GHI deh. GHI. Kemudian titik sudutnya titik sudut G. Begitu ya. Tentukan salah satu titik sudutnya, kita tentukan titik sudut G, kita tarik garis lurus yang tegak lurus, yaitu dia sebagai tinggi, garis GJ ini sebagai tinggi, dan sisi di depannya yaitu sisi HI adalah alasnya. Jadi alas dan tinggi itu membentuk tegak lurus. Tegaknya itu adalah sisi lurusnya, itu namanya tinggi, dan sisi di depannya namanya alas. Jadi alasnya adalah sisi HI. Kemudian menentukan yang gambarnya kalau diputar gitu ya. Ini segitiga ABC, tentukan salah satu titik untuk menentukan tinggi, yaitu titik A, tarik garis lurus, ini tegak lurus ya, dia adalah sebagai tinggi, kemudian di depannya ini sebagai alas. Begitu. Mengapa kita harus menentukan alas dan tinggi? Ini untuk nanti ketika menentukan luas segitiga itu membutuhkan berapa panjang tingginya, berapa panjang alasnya, seperti itu. Baik, segitiga yang ketiga adalah segitiga siku-siku, berarti dia membentuk atau mempunyai satu buah sudut siku-siku, 2 buah sisi ini ya yang membentuk tegak lurus, dan 1 buah sisi miring. Segitiga YKL. Cara menentukan alas dan tingginya adalah karena dia sudah membentuk siku-siku, sehingga ya tinggi sisi yang lurusnya ini adalah sebagai tinggi dan tegak lurusnya ini sebagai alasnya. Seperti itu. Kemudian jika gambarnya diputar, ya kita lihat mana tuh sudutnya, siku-sikunya. Lah itulah dari itu kita bisa menentukan tinggi dan alas. Jadi cara mudahnya ada gambar segitiga, kelihatan sudut siku-sikunya di mana, lah dia adalah tinggi dan alas. Kemudian segitiga yang keempat, segitiga sembarang. Segitiga sembarang ini dia memiliki 3 buah sisi yang panjangnya sembarang. Ini panjangnya sembarang, beda semua nih, panjang AB berbeda dengan panjang BC, berbeda panjang dengan CA. Sudutnya juga besarnya berbeda. Titik sudut A besarnya berbeda dengan titik sudut CAB, beda ya besarnya dengan ABC dengan BCA. Nah, cara menentukan alas dan tingginya adalah kita butuh garis pertolongan anak-anak, karena ini nggak ada siku-sikunya. Di mana ini siku-siku? Ini ya ada cara khusus seperti ini sayang. Kita buat garis pertolongan. Ini adalah segitiga ABC, kita buat garis pertolongan ya anak-anak ya, yaitu ini ya, garis BD dengan CD. Ini membentuk sudut siku-siku, maka dia adalah tingginya dan alasnya adalah AB ya, bukan sampai D ya, ini hanya sebagai garis pertolongan. Tapi kalau tingginya iya, tingginya adalah garis CD, alasnya garis AB, karena sisinya hanya sisi AB ini, bukan AD ya, ini hanya garis pertolongan di D ini. Kemudian gambar yang kedua, misalnya ini ya, segitiga XYZ, kita buat garis pertolongan seperti ini ya, yang membentuk tegak lurus. Jadi jika ada tegak lurus, maka sisi yang ditarik ke arah tegak lurusnya ini adalah sebagai tinggi. Kemudian sisi depannya ini ya sayang ya, ZY sebagai alas. Seperti itu. Insya Allah nanti kalau banyak latihan, beberapa gambar kita otak-atik gitu, maka akan lebih mudah lagi menentukan alas dan tinggi segitiga. Kemudian keliling segitiga. Nah, segitiga kan memiliki 3 sisi ya, sisi, sehingga ya mudah saja keliling segitiga, ya kita kelilingi aja. Jadi panjang sisi ditambah panjang sisi ditambah panjang sisi, itulah keliling segitiga. Kemudian luas segitiga.
Luas segitiga dapat ditentukan dari luas persegi panjang. Maaf, ini gambarnya kepotong gambar Bu Ana. Jadi misalnya persegi panjang KLMN lah, kalau kita buat dilipat gitu ya, maka ini dilipat, maksudnya gambar ini, maka membentuk segitiga. Segitiganya adalah KLM. Ini di sini ada M ya sayang ya, ketutupan. Di sini sudutnya siku-sikunya atau sudut siku-sikunya. Lah, persegi panjang KLMN, panjangnya adalah KL dan lebarnya adalah LM. Lebarnya ini LM. Segitiga KLM. Ini sama gambarnya, saya mirip, cuma ini maksudnya dilipat ya. Kemudian alasnya adalah KL dan tingginya adalah LM. Luas persegi panjang, luas segitiga KLM sama dengan luas persegi panjang KLMN dibagi 2. Seperti itu ya, karena ini kalau di segitiga ini adalah persegi panjang ini yang dibagi 2, seperti itu. Karena luas persegi panjang adalah panjang kali lebar, gitu ya, dan ini dibagi 2, maka luas segitiga KLM, luas persegi panjang KLMN dibagi 2, seperti itu. Paham ya? Jadi karena segitiga itu berasal dari persegi panjang yang dibagi 2, maka luasnya adalah luas persegi panjang dibagi 2. Kita ingat ya, luas persegi panjang adalah panjang kali lebar, sehingga luas segitiga menjadi panjang kali lebar dibagi 2. Atau kalau di sini panjang itu sebagai alas, nih ya, panjang kan KL nih, ini sama-sama KL nih di segitiga nih, dia sebagai alas. Dan LM-nya, ini LM, kalau ini sebagai lebar, di segitiga sebagai tinggi. Maka kita bisa tuliskan luas segitiga KLM sama dengan alas, yaitu KL dibagi tinggi, yaitu LM, kan sama nih ya. Tuh. Alas kali tinggi dibagi 2. Luas segitiga sama dengan alas kali tinggi dibagi 2. Atau kita bisa tuliskan setengah, ini tidak ada tanda kalinya, itu sebenarnya tetap dikali ya sayangnya. Setengah kali alas kali tinggi, seperti itu. Gitu ya, kita bisa langsung tuliskan setengah. Kalau ada setengah terus ini angka, berarti setengah dikali 1/2 ini kali panjang alasnya kali tingginya. Begitu mungkin yang bisa Bu Ana sampaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jika ada kesulitan, jangan sungkan untuk bertanya, seperti itu. Kita tutup dengan doa penutup pembelajaran. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar anak-anak. Sampai jumpa ya.